Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirrul Asrar Mojokerto. Lama kita tidak bertemu karena ada suatu hal yang harus saya riyadhoi, harus saya tafakuri lebih dalam supaya apa-apa yang saya sampaikan itu jauh lebih bermanfaat bagi sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 hal atau 3 macam makrifat agar diri kita benar-benar memahami kita berada di dalam makrifat yang mana, dan kita bisa mengukur diri kita sampai sejauh mana perjalanan spiritual kita atau perjalanan rohani kita, sehingga kita mampu mengevaluasi lalu introspeksi, dan pada akhirnya kita tidak berhenti pada satu macam saja di dalam makrifat itu, tetapi mampu sampai kepada 3 macam sekaligus, sehingga perjalanan rohani kita itu benar-benar berjalan, dan pada akhirnya terbukanya basyirah kolbi, basyirah syiri, dan semua rahasia di dalam diri kita sebagai jalan untuk membuka rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 macam makrifat. Pertama adalah makrifatnya ahli kitab, yaitu orang-orang yang belajar dan memahami tentang perjalanan spiritual, perjalanan makrifat kepada Allah dan kepada Rasulullah adalah dengan membaca kitab, menelaah kitab, memahami kitab, menyelami kitab-kitab yang ada. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengajarkan tentang pemahaman-pemahaman keilmuan menurut kitab. Bisa jadi menurut kitab Al-Hikam, Ihya, Insan Kamil, dan lain sebagainya. Manfaat daripada seseorang yang mempelajari tentang kitab daripada tasawuf, lalu di dalam sanadnya dia mendapatkan syarat untuk menyampaikan kajian kitab tasawuf itu kepada orang lain, sehingga dia mengajarkannya. Harapannya adalah hatinya tergugah, hatinya terpantik, keinginannya menjadi hidup untuk belajar tentang ilmu ma'rifat lebih dalam dan di bawah bimbingan oleh seorang mursyid atau seorang guru. Pada tahap pertama, biasanya seseorang itu di dalam perjalanan spiritualnya karena hatinya terpantik oleh kajian seseorang yang membawakan kitab tasawuf, sehingga hatinya bergerak untuk belajar, lalu mencari guru mursyid, dan pada akhirnya dia dibimbing oleh seorang mursyid. Seorang guru yang mengajarkan tentang ilmu tasawuf, ilmu rohani dari kitab ini, mereka tidak mempunyai kapasitas untuk membimbing rohani seseorang karena mereka bukan seorang mursyid. Ya, penyampai di dalam kajian kitab,
tentang tasawuf itu bisa siapa saja asalkan sanad dan keilmuannya di dalam mengajarkan ilmu yang tertuang di dalam setiap kitab itu semuanya melalui sanad dan guru yang jelas. Selanjutnya yang kedua, makrifat yang kedua ini adalah makrifat teori atau keilmuan atau wacana. Orang yang seperti ini tidak hanya dia mengetahui tentang keilmuan makrifat itu dari kitab, tetapi dia paham teorinya, paham suluknya, paham zikirnya, paham kholwatnya, paham amalan-amalan atau riadoh-riadoh di dalam melakukan pensucian jiwa, sehingga hatinya terbuka, hatinya hidup, lalu rohnya keluar dari cangkangnya sehingga sirnya itu muncul, sirnya itu hidup di dalam kehidupan rohaninya. Namun orang yang seperti ini adalah orang yang hanya mampu mengajarkan tentang teori, ya, baik itu teori zikirnya, teori suluknya, teori kholwatnya, teori riadohnya, dan lain sebagainya. Akan tetapi dia belum usul, atau bahkan dia mendapatkan teori-teori itu dari membaca, dari mendengar, namun dia tidak mempunyai hak untuk menyampaikan karena dia mendapatkan ilmunya dari membaca, dari mendengar. Namun karena kecerobohan atau karena ketidakhati-hatiannya sehingga dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain lalu dipraktekkan. Dan sampai di mana ujung perjalanan seseorang yang belajar dari seorang atau seorang guru yang hanya menguasai teori di dalam ilmu makrifat? Ujung daripada perjalanannya adalah hanya memperbesar, ya, atau hanya sampai kepada keilmuan saja, hanya sampai kepada teori-teori saja. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini akan memperbesar halusinasinya, akan memperbesar khayalannya, sehingga dia menyampaikan sesuatu, ya, di dalam kehidupannya, mengaplikasikan sesuatu di dalam kehidupannya, itu berdasarkan halusinasi yang didapatkan dari mengamalkan riadoh atau keilmuan yang disampaikan oleh seorang guru, yang guru itu belum usul, hanya menguasai teori saja. Karena di dalam perjalanan spiritual itu tidak hanya teorinya saja yang benar, namun yang lebih penting adalah sambungan. Sambungan rohani, sambungan lahir, dan sambungan batin. Sambungan lahir secara legal formal, seorang guru itu mendapatkan amanah dari guru sebelumnya untuk menyampaikan praktek dan teori keilmuan untuk mencapai perjalanan spiritual. Begitu juga hatinya harus sambung. Hatinya sambung kepada para guru, para mursyid, hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang sambung karena ada rasa tawaduk. Ada rasa tawaduk dan ada kerendahan hati kepada guru-gurunya, sehingga hatinya, batinnya itu tersambung. Jadi
prasyarat untuk menjadikan seseorang itu sebagai guru bagi kita, bagi seorang murid, apabila ingin proses perjalanan rohaninya itu benar-benar berproses, benar-benar berkembang, dan selalu ada kemajuan. Dengan terbukanya basyirah syiri, dengan terbukanya basyirah qalbi, dan lain sebagainya, maka salah satu syaratnya adalah harus tersambung sanad secara zahir maupun sanad secara batin. Dan yang ketiga adalah mursyid yang benar-benar telah wusul kepada Allah, telah wusul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah terbuka rahasia hatinya, rahasia dirinya, telah terbuka kolbunya, dan telah terbuka syirnya. Lalu dia telah usul kepada Allah dan kepada Rasul, sehingga dia diberikan hak oleh gurunya untuk menyampaikan praktek spiritual kepada siapapun yang ingin belajar. Maka apabila seseorang itu belajar kepada orang yang ketiga ini, yaitu orang yang telah usul kepada Allah, maka orang itu mampu menyambungkan hati para muridnya kepada para guru, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syarat mutlak, syarat yang utama agar seseorang itu melalui proses pembersihan jiwa, pembersihan hati, sehingga terbuka semua rahasia baginya. Apabila seseorang itu telah sambung, maka mereka akan mampu menyambungkan. Apabila hati seorang guru itu sambung kepada guru dan sambung kepada Rasulullah, maka secara otomatis seorang guru itu mampu menyambungkan hati para muridnya kepada para guru dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apapun seseorang itu di dalam menguasai kitab, khususnya kitab tasawuf, namun apabila dia tidak menguasai teorinya, teori praktek, kholwatnya, suluknya, zikirnya, dan lain sebagainya, dan yang lebih utama lagi dia tidak tersambung sanad, zahir, dan batinnya kepada para guru, maka akan sulit apabila kita menautkan hati kita kepada seorang yang memang hanya menguasai kitabnya saja. Begitu juga dengan orang yang hanya menguasai tentang prakteknya saja, tetapi hatinya tidak sambung, hatinya tidak usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar seseorang itu benar-benar mampu, ya, agar seseorang itu benar-benar mampu berjalan terus proses rohaninya dari semua tahapan rohani itu, sehingga dia pun mampu usul kepada Allah seperti yang dicapai oleh gurunya. Salah satunya harus berguru dengan orang-orang yang benar-benar usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ya, ada ma'rifat kitab, praktek, dan teori saja, serta keilmuan saja, dan ada seorang yang telah sampai kepada wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi 3 hal yang perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan
untuk mencapai kesempurnaan perjalanan rohani kita. Sampai mana perjalanan kita di dalam bermakrifat kepada Allah? Hanya sekedar sampai kepada memahami tentang ilmunya melalui kita, atau memahami prakteknya saja, atau benar-benar kita telah berada di dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga perjalanan rohani kita sampai kepada usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus renungi, kita harus teliti ya di dalam setiap hari, di dalam setiap waktu. Apakah benar-benar ada perkembangan di dalam rohani kita? Apakah benar-benar di dalam waktu-waktu itu yang kita lalui di dalam riyadhah kita, di dalam ritual kita untuk mencapai marifat kepada Allah itu telah semakin terbukanya basyirah qalbi kita, basyirah syiri kita, sehingga semua rahasia alam ini, rahasia diri ini, bahkan rahasia Tuhan itu terbuka melalui kasyaf, terbuka melalui basyirah kita. Bukan terbuka karena kita mengetahui dari kita atau karena kita mendengar dari seseorang, tetapi mengetahui yang benar-benar tahu, yang benar-benar muncul dari kolbu kita, dari rasa kita yang terdalam. Sahabatku meditasi kuantum, untuk menyambungkan ya hati kita kepada para guru hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepada para muhibbin guru kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Ini ada rotib yang biasa diamalkan oleh jamaah Sirul Asror, diamalkan setiap habis sholat Isya atau habis sholat subuh. Ini rangkuman rotib yang dikarang oleh Syekh Nur Alam Usman bin Harun Usman, yang merupakan murid daripada guru tercinta kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul, yang mempunyai keistimewaan agar hati kita benar-benar bertaut, hati kita benar-benar bertemu dan sambung kepada para guru hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bertemu di dalam alam nyata ini, dan paling tidak kita bisa bertemu di alam mimpi kita. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, kita tidak boleh kehilangan harapan, apalagi kita kehilangan pengharapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.